Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal menginvestigasi sebuah kontradiksi raksasa yang ada tepat di jantung keuangan syariah modern. Kita akan bedah temuan dari riset tajam Iksanto Wahyudi yang dipublikasikan tahun 2026. Di sini kita nggak cuma mau lihat angka-angka di atas kertas, tapi kita bakal bongkar habis sistem di baliknya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangkan angka ini. 5,98 triliun dolar. Yap, triliun pakai T. Itu adalah nilai total aset keuangan syariah global di tahun 2024. Asal tahu aja, industri ini tuh meledak tumbuh 21% cuma dalam 1 tahun. Kalau keuangan syariah ini diibaratkan sebuah perusahaan, nilainya udah jauh melampaui raksasa teknologi semacam Google atau Amazon. Di atas kertas, ini pencapaian yang benar-benar luar biasa. Tapi tunggu dulu, di balik angka yang super fantastis tadi, ada sebuah realitas yang lumayan pahit. 1 dari 5 di seluruh dunia, 1 dari setiap 5 umat muslim ternyata masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Coba pikirin deh, kita lagi ngomongin industri bernilai triliunan dolar, tapi di saat yang bersamaan kemiskinan struktural masih mencengkram erat jutaan orang di negara-negara mayoritas muslim. Complang banget kan? Jadi ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat mengganjal. Kok bisa kekayaan yang sebegitu besarnya nggak nyampe ke mereka yang paling butuh? Kenapa kemiskinan kayaknya susah banget dientaskan? Nah, penulis riset ini dengan tegas bilang kalau ini bukan sekedar kebetulan statistik. Ada sesuatu yang fundamental, yang salah secara sistem, yang harus kita periksa bareng-bareng. Dan untuk menjawab itu, kita masuk ke bagian pertama dari bedah materi kita. Paradoks ekonomi syariah. Inti masalahnya ternyata ada di sini. Industri kita saat ini tuh terlalu terobsesi sama yang namanya kepatuhan prosedural. Mereka cuma fokus nanya, apakah akad ini secara teknis udah halal? Tapi mereka sering banget lupa nanya satu hal yang jauh lebih krusial. Apakah arsitektur sistem ini beneran adil? Kepatuhan prosedural itu jelas penting, nggak ada yang nyangkal. Tapi tanpa pendekatan struktural, sebuah sistem itu cuma akan terlihat syariah di kulit luarnya aja. Sementara di dunia nyata, sistem itu gagal total mewujudkan keadilan sosial. Biar lebih kebayang gimana dampak realnya di lapangan, kita masuk ke bagian kedua, jeratan riba digital. Di Indonesia, kita kenal banget barang ini dengan sebutan pinjol predator. Sering kan kita dengar mitos yang bilang kalau korban pinjol itu rata-rata orang yang boros, suka foya-foya, atau kurang literasi. Padahal faktanya justru terbalik. Kalau kita lihat data ini, mayoritas korbannya adalah guru, korban PHK, dan ibu rumah tangga. Mereka ini sebenarnya kelompok produktif loh, tapi lagi berada di kondisi yang putus asa. Karena mereka dianggap gak bankable dan secara sistematis terpinggirkan dari akses keuangan syariah formal, mereka akhirnya terpaksa nyempling ke perangkat ini. Penulis riset ini mengutip sebuah kenyataan yang bikin merinding. Pinjaman online telah membuat nyawa orang melayang. Bukan karena mereka tidak tahu riba itu haram, melainkan karena mereka tidak punya pilihan lain. Kalimat ini benar-benar memanusiakan deretan angka statistik tadi. Riba digital dengan bunga mencekik ratusan persen ini udah merenggut nyawa. Bukan karena orang kurang belajar agama, tapi karena emang nggak ada alternatif yang layak buat masyarakat kelas bawah. Pas kondisi darurat datang, sistem formal malah nutup pintu rapat-rapat, dan si predator digital ini yang ngebukain pintunya lebar-lebar. Terus gimana sih cara mesin ekstraksi ini menjerat mangsanya? Dari riset ini ditemuin 5 jurus mematikan mereka. Pertama, biaya tersembunyi. Bunga aslinya dikaburkan seolah-olah murah. Kedua, algoritma mereka itu pintar banget nyari dan menargetkan orang-orang yang lagi butuh uang cepat. Ketiga, mereka merampas akses data pribadi buat dijadiin alat ancaman. Keempat, mereka bikin jebakan utang bergulir, di mana kamu dipaksa ngutang lagi buat nutup utang yang lama. Dan kelima, mereka mendominasi pasar sampai kerasa kayak nggak ada pilihan lain lagi. Jadi ini tuh bukan sekedar layanan pinjaman ya, ini murni mesin eksploitasi terstruktur. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemana perginya jaring pengaman sosial umat? Ini bawa kita ke bagian ketiga, disfungsi zakat dan wakaf. Coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, pinjol predator nawarin duit cair dalam 5 menit. Kapan aja, di mana aja, nggak pakai ribet. Di sisi lain, jaring pengaman sosial Islam tradisional kita kayak zakat sering banget bergeraknya lambat, reaktif nunggu laporan, dan birokrasinya ampun-ampunan. Predator digital ini manfaatin teknologi dengan super efisien buat mengeksploitasi. Sementara sistem yang niatnya buat melindungi malah kedodoran di urusan kecepatan dan kemudahan akses. Dan yang bikin makin gregetan, masalah utamanya tuh bukan karena kita kurang duit. Sama sekali bukan. Kalian tahu nggak,
Potensi zakat di Indonesia itu tembus 327 triliun rupiah per tahun. Tapi realisasinya mentok cuma di angka 10-12% doang. Ini nunjukin ada PR besar di arsitektur kelembagaan kita. Potensi raksasa ini gagal diubah jadi perisai pelindung karena institusi kita masih jalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi secara maksimal. Ironi terbesarnya ada di sini. Bukannya jadi arsitek perubahan yang ngebangun masyarakat, institusi zakat kita sekarang malah sibuk jadi pemadam kebakaran. Hampir 95% dana habis cuma buat bantuan darurat atau karitatif. Buat pemberdayaan produktifnya, cuma 5% lebih sedikit. Bahkan, nggak jarang duit zakat ini dipakai buat ngebebasin korban dari jeratan pinjol lewat kategori garimin. Jadi, sistem yang niat awalnya mau ngebangun kemandirian umat, malah kepaksa dipakai buat beresin kekacauan yang dibikin sama riba digital. Buat benar-benar paham akar filosofisnya, kita masuk ke bagian keempat, runtuhnya solidaritas ekonomi umat. Kalian mungkin pernah dengar tentang pemikir besar abad ke-14, Ibnu Khaldun. Beliau punya satu konsep krusial yang namanya asabiyah. Secara simpel, ini tuh solidaritas kelompok, semacam kohesi sosial yang ngikat satu komunitas buat saling bantu dan bertahan hidup secara ekonomi. Ibnu Khaldun bilang, kalau solidaritas ini hancur, sebuah masyarakat bakal pelan-pelan runtuh dari dalam. Dan sedihnya, itulah yang lagi kita tonton langsung di ekosistem ekonomi kita hari ini. Riset ini merumuskan ulang konsep asabiyah tadi jadi 3 lapis solidaritas ekonomi modern. Lapis pertama, solidaritas komunal di akar rumput, yang sayangnya udah makin tergerus gaya hidup individualis. Lapis kedua, solidaritas kelembagaan, institusi yang harusnya bersatu padu malah sibuk sendiri-sendiri. Dan lapis ketiga, solidaritas digital. Kita ini aktif banget pakai teknologi, tapi kita belum punya kekuatan kolektif buat ngebela diri dari ekstraksi digital kapitalis lintas batas. Gara-gara ketiga perisai ini bolong, masyarakat kelas bawah jadi sasaran empuk buat dimangsa. Jadi, bunga pinjol yang sampai 100% lebih per tahun itu bukan sekedar angka di layar aplikasi kalian. Itu secara harfiah adalah perampokan terhadap keringat, nilai kerja, dan masa depan seseorang. Kapitalisme digital ini ngisep habis keuntungan dari masyarakat bawah lewat algoritma mereka tanpa ngasih timbal balik apa-apa ke komunitasnya. Ini persis banget kayak warningnya Ibnu Khaldun dulu tentang gimana ekstraksi ekonomi yang ugal-ugalan bakal ngeruntuhin fondasi sebuah peradaban. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Terus jalan keluarnya apa dong? Kita masuk ke bagian kelima, solusi keadilan struktural. Penulis riset ini nawarin sebuah kerangka baru yang disebut at-tawazun al-binyawi atau keseimbangan struktural. Konsep ini nuntut yang namanya keseimbangan aktif. Maksudnya, kita nggak bisa lagi cuma ngandelin checklist prosedur halal haram. Kita harus mastiin kalau desain kelembagaan, distribusi, dan aksesnya itu diracik sedemikian rupa sampai nggak ada satupun pihak yang bisa menindas pihak lain. Intinya, kita harus ngebangun sistem yang dari sananya by default udah melindungi yang lemah. Biar lebih gampang diterapin, kerangka ini dipecah jadi 3 dimensi aksi. Pertama, dimensi distribusi. Kita harus rajin nanya, apakah kekayaan beneran berputar atau cuma numpuk di segelintir elit aja? Kedua, dimensi akses. Pastikan mereka yang paling rentan tetap punya akses ke modal yang memanusiakan, bukan modal yang bikin tercekik. Dan ketiga, dimensi kelembagaan. Pastikan institusi keuangan kita benar-benar proaktif membela yang lengah, bukan malah beroperasi kayak korporasi yang cuma ngejar profit. Nah, 3 dimensi inilah yang jadi penawar ampuh buat ngelawan racunnya riba digital. Nah, setelah kita bedah habis-habisan akar masalah dan solusinya hari ini, bola sekarang ada di tangan kita. Pertanyaan besarnya, akankah kita, umat muslim, bangkit dan membangun ulang solidaritas ekonomi kita di era modern ini? Ataukah kita bakal diam aja dan terus-menerus jadi korban mesin ekstraksi digital? Kerangka untuk mencapai keadilan udah ditawarin di depan mata. Sekarang tinggal gimana eksekusinya. Sampai di sini dulu bedah materi kita. Semoga ini bisa membuka wawasan kita semua. Dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.